Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ustadzah? Ya, masih bersama Ustadzah Gesti. Selain kita belajar PAI, hari ini kita belajar akidah akhlak, materi akhlak terpuji, contoh adab terhadap orang tua dan guru. Kita simak bersama-sama ya. Nah, orang tua itu terdiri atas siapa ya, teman-teman? Ya, orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Selain ayah dan ibu, ada lagi orang tua? Oh, tentunya ada. Yaitu ada nenek, ada kakek, ada paman, bibi, dan ada pade dan bude ya, teman-teman. Itu juga termasuk orang tua. Nah, ayah dan ibu itu sangat berjasa sekali ya tentunya kepada kita. Ibu yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Kasih sayang ibu itu sangat tulus teman-teman. Ibu yang menyusui kita selama 2 tahun. Terus ibu sangat lelah namun tidak pernah berkeluh kesah teman-teman. Semua pekerjaan ibu dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, kemudian tidak beda dengan ayah. Ayahlah yang menjadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga itu artinya ayahlah yang menafkahi seluruh kebutuhan kita, kebutuhan kakak, kebutuhan adik, semuanya dicukupi dengan ayah. Nah, rasa lelah ayah pun tidak pernah dikeluhkan ya kepada kita semua. Ayah mencari uang untuk biaya sekolah, membeli sepatu, membeli baju, tas baru, semuanya hasil dari keringatnya ayah. Jasa ayah dan ibu sangatlah besar. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada mereka ya teman-teman. Bagaimana sih caranya berterima kasih kepada mereka? Nah, di sini ada beberapa adab terhadap orang tua. Apabila kalian ingin mewujudkan terima kasih kalian kepada ayah dan ibu, maka kalian harus memiliki adab ya, adab terhadap orang tua sebagai wujud terima kasih kita kepada orang tua. Nah, di sini ada beberapa adabnya terhadap orang tua yang dapat kita wujudkan, yaitu dengan cara menghormati dan mematuhi perintah orang tua. Nah, di sini siapa yang tidak pernah menghormati dan mematuhi perintah orang tua? Nah, tentunya tidak ada ya. Insya Allah muridnya Ustadzah semuanya sangat menghormati dan mematuhi perintah orang tua. Nah, kemudian melaksanakan nasihat orang tua. Nah, siapa di sini yang suka tidak mendengarkan nasihat orang tua? Apabila sedang dinasehati, kita sedang sibuk sendiri, bermain sendiri atau tidak mau mendengarkan, malah pergi. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kalian jangan seperti itu ya. Kalau seperti itu, maka bisa tercatat sebagai anak yang durhaka. Nah, apabila sedang dinasehati, kita harus diam mendengarkan. Kemudian laksanakan nasihat orang tua. Dan selanjutnya ada membiasakan sopan ketika di rumah. Nah, ayah dan ibu kan orang tua kita ya, teman-teman. Orang yang lebih tua dari kita harus kita hormati, harus kita sopan kepada mereka. Nah, bagaimana sopannya? Yaitu dengan cara tidak mengucap kasar, berkata dengan lemah lembut, langsung melaksanakan perintahnya seperti itu, sehingga orang tua kita bangga kepada kita, sangat senang kepada kita. Nah, kemudian di sini ada berkata lemah lembut. Nah, seperti yang Ustadzah tadi bicarakan ya, terkait dengan sopan ketika di rumah, yaitu berkata lemah lembut. Nah, di sini siapa yang sering berkata keras kepada orang tua? Nah, semoga murid-murid Ustadzah tidak ada ya yang berkata kasar, berkata keras kepada orang tua. Perlu kalian ketahui teman-teman, apabila kita berkata kasar, membentak orang tua, hati orang tua kita akan sakit teman-teman. Nah, apabila hati orang tua kita sakit, maka kita akan mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus berkata lemah lembut kepada orang tua. Yang terakhir, tidak pernah membentak ayah dan ibu. Nah, terkait dengan lemah lembut tadi ya, tidak pernah membentak ayah dan ibu. Jangan sesekali kalian sebagai anak membentak
ayah dan ibu. Itu sangat menyakitkan sekali ya, tidak boleh teman-teman. Nah, demikianlah cara mewujudkan terima kasih kita kepada orang tua selama ini yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang ya, tanpa lelah sedikit pun. Seperti itu, ada menghormati, melaksanakan nasihatnya, membiasakan sopan, berkata lemah lembut, dan tidak pernah membentak ayah dan ibu. Itulah adab terhadap orang tua. Kemudian contoh adab kepada guru. Nah, orang tua di sekolah kita itu adalah guru ya teman-teman. Guru itu mendidik kita agar pandai. Nah, dari kalian yang tidak tahu menjadi tahu. Dari kalian yang tadinya masih belum lancar membaca, menulis. Nah, sama guru kita diajarkan dengan guru-guru sehingga menjadi pandai. Guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu sayang kepada siswa. Yang dimaksud pahlawan tanpa tanda jasa itu, guru mengajarkan dengan penuh keikhlasan teman-teman, sebagaimana mengajarkan kepada anaknya sendiri, sampai dia benar-benar pandai. Nah, setiap siswa harus patuh dan hormat kepada guru. Patuh dan hormat dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, apabila guru menerangkan pelajaran, siswa mendengarkan dengan tenang. Nah, di sini kalian sebagai muridnya ustadzah ya, apabila ustadzah sedang menjelaskan, menerangkan pelajaran, nah, teman-teman itu harus mendengarkan penjelasan dari ustadzah supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran, dapat menangkap pelajaran yang sedang kita pelajari. Seperti itu teman-teman. Nah, apabila ustadzah sedang menjelaskan, kalian berisik sendiri, gaduh sendiri, mana mungkin ya ilmunya kita bisa terima, mana mungkin kalian bisa menjadi pandai teman-teman. Nah, seperti itu. Maka dari itu dengarkanlah ketika ustadzah sedang menjelaskan. Kemudian bertanya dengan sopan jika ada pelajaran yang kurang paham. Nah, di sini teman-teman tidak usah malu, tidak usah ragu. Apabila ada pelajaran yang kurang jelas, maka bisa tanyakan kepada ustadzah dengan cara mengacungkan jari. Ustadzah, saya belum jelas bagian yang ini ustadzah, coba jelaskan lagi. Seperti itu misalnya. Nah, terus kemudian tidak membuat gaduh di kelas. Nah, di sini tidak membuat gaduh di kelas. Ya, benar sekali ya. Apabila kalian membuat gaduh di kelas, bukan cuma ustadzah yang akan terganggu, tapi teman-teman kalian yang sedang serius belajar pun akan terganggu dengan keberisikan yang kalian buat. Mau seperti itu teman-teman? Tidak ya, kasihan teman-teman kita. Kalau mau gaduh, bolehlah keluar saja sendirian, tidak usah di kelas, karena akan mengganggu teman-teman yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian apabila guru memberikan tugas, siswa mengerjakan dengan baik. Tadi ustadzah kelewat ya. Apabila guru memberikan tugas, siswa mengerjakan dengan baik. Nah, ustadzah yakin sebagai murid-muridnya ustadzah, pasti kalian mengerjakan selalu tugas-tugas yang ustadzah berikan dengan baik ya, dengan mandiri. Nah, seperti itu. Itulah contoh adab kepada guru. Ada lagi, apabila hendak keluar kelas, siswa minta izin dengan sopan. Nah, apabila kalian ingin ke WC ataupun ada sesuatu hal yang mengharuskan kalian keluar kelas, maka izinlah kepada ustadzah atau kepada guru yang ada di dalam kelas dengan sopan. Seperti itu ya. Apabila bertemu dengan guru, hendaklah menyapa dengan mengucapkan salam. Nah, apabila kalian teman-teman ya ketemu ustadzah, ketemu guru di jalan, maka kalian jangan memalingkan muka ya teman-teman. Itu contoh adab yang tidak benar ya, perilaku tidak benar. Itu akhlak yang tercela. Apabila bertemu dengan guru di jalan malah memalingkan muka, tidak boleh ya. Adab yang benar yaitu menyapa dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ustadzah, mau kemana? Kayak gitu misalnya ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, setiap siswa harus rajin belajar. Nah, ini juga termasuk adab kepada guru ya teman-teman. Kalau siswa
tidak belajar, kalau kalian tidak belajar itu akan menyakitkan hati guru, teman-teman. Nah, Ustadzah sudah menjelaskan, sudah mengajari, ternyata sama kalian di rumah tidak dipelajari ulang, tidak dibuat untuk belajar. Jadi kalian melukai hati guru. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah contoh adab-adab kepada guru ya. Ustadzah yakin anak-anak ustadzah, murid-murid ustadzah pasti selalu melaksanakan adab-adab kepada guru maupun kepada orang tua dengan baik ya, teman-teman. Itu demi kebaikan kalian semua, demi kesuksesan kalian semua. Oke, sekian dari ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.